Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, welcome back again dengan pembahasan Boku no Hero Academia. Tapi kali ini aku nggak bakal ngebahas mengenai soal chapter terbarunya Boku no Hero Academia loh. Sebenarnya sih udah dapat kabar-kabar gitu sih, tapi kayaknya tetap lebih asik kalau kita nunggu untuk versi lengkapnya aja deh. Oke, di konten yang aku bawakan hari ini, aku cuma pengen nyampein aja tentang pendapat pribadi sepanjang aku ngikutin serial Boku no Hero Academia. Jadi aku tuh kepikiran tentang kategori quirk yang termasuk bahaya banget kalau sampai quirk ini jatuh ke pihak musuh. Ya kita tahu lah villain utama dalam serial Boku no Hero Academia itu kan All for One ya kan? Yang punya quirk itu ngeselin banget. Ya dia ini bisa ngambil quirk seseorang kemudian dikasih ke orang lain. Nah bayangin kalau quirk yang bakal aku sebutin ini direbut oleh All for One kemudian dikasih ke pihak villain. Maka yang terjadi itu pasti bakalan kacau banget guys. Jadi quirk apa sih yang aku maksud di sini? Oke, daripada penasaran ya kan? Ya udah langsung aja kita menuju ke pembahasannya. Oke, quirk pertama yang menurut aku bahaya banget adalah quirk milik Hanagure Toru dari kelas 1A, yaitu Invisibility. Quirk ini bisa ngebuat seseorang menjadi tidak terlihat sama sekali. Dari sini aja udah kelihatan kan ngerepotin ya. Dengan quirk ini, Hanagure bisa menyerang musuh tanpa diketahui sama sekali. Bahkan bisa membuat pergerakannya nggak terdeteksi. Semisal lawannya nggak jeli atau nggak pandai dalam mendeteksi Hanagure, ya udah menjadi pertarungan sepihak aja di mana Hanagure bisa menyerang tanpa henti dan nggak bisa dihentikan ya kan. Sejauh aku ngikutin serial Boku no Hero Academia nih, Hanagure itu belum terlalu maksimal sih buat manfaatin quirk ini. Tapi bisa jadi ya kan di next time dia bisa menggunakan jauh lebih baik dari saat sekarang. Cuma yang jadi trouble-nya nih, gimana kalau quirk ini dimiliki oleh pihak villain? Pastinya merugikan banget kan buat pihak pahlawan. Karena quirk ini bermanfaat banget guys untuk misi-misi yang menyangkut sabotase. Para villain yang memiliki pemikiran licik pasti nih bisa memanfaatkan quirk ini untuk melakukan penyergapan, pencurian informasi, atau hingga pembunuhan yang gak terdeteksi. Bahaya banget kan? Selanjutnya ada quirk milik Yaoyoro Zumomo yang bernama Creation. Creation adalah penciptaan, artinya dengan quirk ini bisa membuat berbagai macam benda keluar dari perutnya. Dan syarat dari quirk creation ini cukup rumit sih. Karena si pengguna harus memahami struktur molekul benda yang ingin diciptakan. Kemudian prinsip kerja dari quirk ini adalah mengubah molekul sel lemak menjadi molekul benda yang diinginkan. Jadi ya itu sebabnya si Momo ini bisa punya badan yang ramping banget guys. Karena kan lemaknya kebakar terus tuh, ya kan? Terdengar rumit, kebetulan sih Momo ini merupakan tokoh yang cukup cerdas. Jadi dia bisa memanfaatkan quirk ini dengan sangat baik pula. Cuma semakin besar benda yang pengen dia buat, maka semakin banyak juga nih kalori atau lemak yang dibutuhkan. Ya alhasil kalau penggunaan quirk ini berlebihan ya bisa membuat penggunanya kelelahan. Tapi semisal quirk ini jatuh ke tangan para villain, ya jelas gak kalah nyeremin sih. Gimana kalau quirk creation ini malah digunakan untuk membuat senjata mematikan guys? Mulai dari senjata tajam, tembakan, atau yang lebih kacaunya lagi, mereka bisa membuat bom. Quirk ketiga adalah quirk milik Monoma Neto dari kelas 1B yaitu Kopi. Seperti namanya, quirk Kopi ini bisa meniru quirk yang dimiliki oleh orang lain yang ditargetkan oleh Monoma. Kemudian dia juga bisa nih menggunakannya untuk 10 menit ke depan. Ya, adapun syarat untuk mengaktifkan quirk ini adalah dia perlu berkontak fisik terlebih dahulu dengan target yang dia incar. Nah, kelemahan dari quirk ini adalah tidak bisa menduplikat quirk yang bersifat mengumpulkan kekuatan atau energi. Misalnya quirk One for All miliknya si Deku nih, yang menimbun kekuatan dari waktu ke waktu. Atau Fat Absorption milik Fat Gum yang mengumpulkan lemak tubuh. Dan juga Rewind milik Eri-chan yang memerlukan energi dari tanduknya. Sebab itulah nih nanti di animenya yang tayang saat ini Monoma nggak bisa mengcopy quirk One for All. Nah balik lagi nih ke poin utama, kenapa quirk ini berbahaya semisal ada di tangan musuh? Ya nggak lain nggak bukan karena sifat menduplikat quirk ini bakalan sangat merepotkan guys. Bisa-bisa nih pihak villain bakal bikin rencana yang membuat pahlawan kena senjata makan tuan. Alias bisa bikin beberapa pahlawan kalah dengan quirk sendiri yang ditiru. Belum lagi kalau quirk yang ditiru adalah quirk yang overpower. Misalnya quirk Dike milik Shigaraki yang bisa ditiru nih.
Kalau satu Dike milik Shigaraki aja udah ngerepotin, gimana kalau ada dua? Ya walaupun cuma 10 menit, tapi kalau penggunaannya tepat ya ini bakal bahaya banget sih. Next, quirk yang kita bahas adalah Brainwash milik Hitoshi Shinso. Hitoshi Shinso adalah murid dari kelas pendukung di SMA UA, tapi sekarang di animenya sedang dipromosiin nih untuk pindah ke kelas pahlawan. Quirk yang dimilikinya yaitu Brainwash bisa membuat musuhnya mengikuti apapun kemauannya. Ya, dengan kata lain adalah cuci otak. Syarat dari quirk ini adalah target yang ingin dicuci otaknya harus menjawab pertanyaan dari pengguna. Simpel banget kan cara ngaktifinnya? Deku dipancing dikit aja pas Arc Festival olahraga aja, udah langsung kejebak dia. Kelemahan dari quirk ini adalah hanya bisa digunakan untuk satu orang dalam satu waktu. Terlebih pencucian otak ini belum bisa nih memerintah targetnya. Ya dengan kata lain kayak belum bisa meminta untuk kayak berbicara atau menulis berdasarkan ingatan mereka. Seperti namanya, cuci otak ini mempunyai kesan jahat dibandingkan jiwa pahlawan. Tapi semisal kekuatan ini dimiliki oleh penjahat beneran ya, wow, gawat banget ya asli. Mungkin gak bisa mencuci otak secara mutlak, tapi gimana kalau di suatu pertarungan dengan pahlawan, villain yang punya kekuatan ini memanfaatkannya dengan mencuci otak satu pahlawan untuk menyerang dan menyakiti satu sama lain. Kacau banget sih. Belum lagi kayak untuk keperluan interogasi di mana pengguna nih bisa meminta korbannya buat ngasih jalan ke tempat yang dia inginkan. Puncaknya adalah bisa bikin pahlawan yang dihadapi buat bunuh diri. Untungnya Shinso punya hati yang kuat sih guys. Meskipun dia sering diledek nih karena kekuatannya dianggap lebih cocok buat penjahat, Shinso gak nyerah buat jadi pahlawan kok. Keren dia bah. Ketika ditanya sama Deku aja nih alasan dia kenapa mau jadi pahlawan, jawabannya dia tuh simpel banget, tapi cukup ngena sih di hati. Jawabannya Shinso adalah, karena aku mengagumi pahlawan, apa aku perlu alasan yang lain? Terakhir, quirk yang bisa merepotkan kalau menjadi musuh pahlawan adalah Rewind milik Eri-chan. Quirk Rewind ini memiliki kekuatan untuk mengembalikan tubuh seseorang ke waktu tertentu. Ini berarti si Eri bisa mengembalikan tubuh seseorang ke dalam keadaan ketika dia belum terluka. Tapi dalam penggunaan yang berlebihan, dia juga bisa melenyapkan tubuh tersebut. Hal ini dikarenakan ada suatu titik waktu di mana tubuh tersebut memang tidak ada. Benar-benar kekuatan yang mengerikan banget sih asli. Aku bahkan menganggap kalau kekuatan ini gak berlebihan sih untuk disebut overpower. Di animenya sendiri nih, sebenarnya kekuatan ini sempat loh disalahgunakan oleh Overhaul, dimana dia memanfaatkan kekuatannya Eri untuk membuat serum yang bisa menghilangkan quirk seseorang. Untungnya perjuangan Deku dan kawan-kawan berhasil menyelamatkan Eri-chan. Hingga saat ini Eri-chan masih dibimbing untuk mengendalikan kekuatannya dan berada dalam pengawasan penuh. Karena jika Eri-chan bisa mengendalikan quirk miliknya, jadi keuntungan banget nih buat pihak pahlawan. Tapi semisal Eri-chan masih di pihak villain dan juga dilatih untuk mengendalikan kekuatannya, semua pahlawan pasti berada dalam bahaya besar. Kalau Deku yang terluka akibat penggunaan One for All-nya aja bisa disembuhkan kembali nih oleh Eri-chan, meskipun gak disengaja sih, ya bukan gak mungkin kan kalau All for One juga bisa dikembalikan kondisi tubuhnya saat dia masih kuat-kuatnya. Pokoknya apapun yang terjadi, pihak pahlawan harus pinter-pinter melindungi Eri-chan. Titik. Karena di balik penampilannya yang menggemaskan, menyimpan kekuatan yang mengerikan, guys. Oke, sampai di situ dulu ya perjumpaan kita di pembahasan Boku no Hero Academia kali ini. Gimana? Menurut kamu quirk yang paling ngerepotin itu semisal ada di pihak musuh yang mana? Atau jangan-jangan kalian punya versi sendiri nih? Ya, jangan sungkan sih buat disampaikan di kolom komentar. Nantikan terus pembahasan menarik lainnya ya guys dari serial Boku no Hero Academia Plus Ultra. Sampai jumpa. So see you again next time. Adios caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.